Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisna Mutahsyuriah dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya dari NIMKA 100-200-145. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah produk, yaitu berbentuk poster tentang COVID-19 membawa kecemasan di kalangan masyarakat. Nah, apa sih itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penularan virus ini terjadi melalui droplet atau tetesan cairan melalui hidung atau mulut saat membawa virus batuk atau bersin. Nah, coronavirus jenis baru ini yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Nah, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka pencegahan corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan PSBB. Nah, coronavirus ini menular melalui percikan daha atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya, ketika berada di ruangan yang tertutup dan ramai, sehingga sirkulasi udara menjadi berkurang atau bisa disebut kurang baik. Nah, virus corona ini menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Kelompok usia 46 sampai 59 tahun memiliki presentasi angka kematian yang tinggi dibandingkan golongan usia yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa gejala dari COVID-19 yaitu demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Ada beberapa hal yang bisa dihindari untuk mencegah terjadinya COVID-19. Yang pertama adalah desinfektan, menggunakan masker, berada di dalam rumah, selalu mencuci tangan, dan jaga jarak aman, selalu menggunakan hand sanitizer. Nah, oleh sebab itu, cara pencegahan terbaik yang saya sebutkan tadi, physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter, dan jangan keluar dahulu apabila tidak ada keperluan yang mendadak. Yang terakhir yaitu jaga kebersihan benda, tingkatkan daya tubuh dengan mengonsumsi vitamin, suplemen, dan makanan-makanan bergizi. Nah, kapan sih kita harus ke dokter? Nah, segera lakukan Mbak ngerti pas dia itu. Nah, kapan sih kita harus ke dokter? Kita harus segera lakukan mandiri bila Anda mengalami gejala seperti infeksi COVID-19, segera hubungi hotline COVID-19 untuk mendapatkan pengarahan yang lebih baik. Nah, di sini ada protokol kesehatan dari protokol penanganan kesehatan, protokol area pendidikan, protokol pada area transportasi dan area publik, protokol komunikasi, dan protokol pengawalan penyebaran. Nah, di sini ada dari pemerintah yang harus dilakukan, government should ensure that people with disability are not left behind in the coronavirus response. Dan di sini ada develop and implement service continuity plans, communicate frequently. Nah, adaptasi kebiasaan baru atau biasa disebut dengan AKB memang memperbolehkan setiap orang melakukan aktivitas seperti biasanya. Sayangnya, masih banyak orang yang lalai atau tidak melakukan protokol kesehatan. Yang pertama adalah di sini ada protokol penanganan kesehatan. Nah, terapkan protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Misalnya, bagi pasien positif dan tidak mengalami gangguan, diharapkan boleh isolasi mandiri seperti mengonsumsi vitamin atau olahraga secara cukup, minum air putih, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah protokol di area pendidikan.
di area pendidikan yaitu menyediakan sarana cuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis yang ada di wilayah sekolah, pendidikan, universitas, dan lain-lain. Dan memberikan ruangan atau lingkungan sekolah membersihkan 1 hari sekali dengan desinfektan. Yang ketiga adalah protokol transportasi dan area publik. Misalnya dengan memisahkan seluruh area umum dan transportasi tersebut harus bersih, mendeteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk. Jika lebih dari 38 derajat Celcius, segera memeriksakan tubuh ke layanan kesehatan dan kembali pulang. Nah, yang keempat yaitu protokol komunikasi. Protokol komunikasi di sini yang paling penting adalah peran pemerintah, yaitu pertama membentuk suatu tim komunikasi, yang kedua menyampaikan data aturan nasional secara berkala agar bisa mengetahui jumlah dan sebaran tentang ODR, ODP, PDP, dan lain sebagainya melalui konferensi pers. Yang terakhir adalah protokol pengawasan perbatasan, yaitu menyiapkan berbagai alat-alat kesehatan seperti cek suhu tubuh dan lain sebagainya. Nah, di dalam protokol kesehatan tersebut perlu rumah sakit menyiapkan, yaitu rumah sakit rujukan. Pihak-pihak yang terlibat biasanya instansi kesehatan, RS rujukan, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, poster saya yang ketiga adalah beretika sesuai Pancasila di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah perilaku yang harus kita hindari. Yang pertama adalah menimbun masker dan hand sanitizer. Yang kedua adalah menjual masker dan hand sanitizer dengan harga yang tidak wajar. Yang ketiga adalah penipuan penjualan APD, alat pelindung diri. Yang keempat adalah menggunakan APD di tempat umum secara tidak tepat. Nah, ada beberapa hal yang masyarakat harus lakukan, yaitu berdoa untuk keselamatan dan keutuhan bangsa Indonesia ini. Yang kedua adalah stop diskriminasi pasien positif COVID-19. Yang ketiga adalah mari bersatu melawan penyebaran COVID-19. Yang keempat, patuhi kebijakan pemerintah. Yang kelima, berdonasi untuk saudara kita yang membutuhkan. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Ketiga poster tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.